Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Lampung Timur menuai sorotan. Warga desa Balik Kencono, Kecamatan Batanghari mengeluhkan dugaan pencemaran limbah cair dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menimbulkan bau menyengat hingga mengganggu aktivitas warga. DPRD Lampung Timur pun turun tangan dan mengancam akan merekomendasikan penutupan sementara jika pengelola tidak segera melakukan perbaikan. Limbah cair dapur SPPG mengalir ke selokan warga dan menimbulkan bau tak sedap yang tercium hingga area pasar dan rumah ibadah. Hal ini berlangsung cukup lama, bahkan 4 bulan sebelum pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL dilakukan usai mendapat protes warga dan pembangunannya pun tidak sesuai standar. Wahyanto, salah seorang warga yang rumahnya sangat dekat sekitar 10 meter dari lokasi pembuangan limbah, menyatakan setiap hari bau busuk tercium dan sangat mengganggu. Masyarakat sejak awal sudah mengingatkan pengelola terkait dampak limbah terhadap lingkungan. Sementara warga lain, Suwarno, menegaskan masyarakat tidak menolak program MBG, namun meminta pengelolaan limbah dilakukan dengan baik agar tidak merugikan warga. Ya kalau saya dari awal memang udah banyak dirugikan lah dengan adanya MBG itu, karena mengganggu saya. Limbahnya terutama itu saya kan paling dekat. Jaraknya berapa itu, Pak? Ya, berapa 10 meter dari limbah itu loh. Terus kalau tembok yang itu gandeng batas sama saya, Pak. Terus limbah yang cair yang disering-sering itu kan disedot, dibuang ke pojok rumah saya, nggak jauh dari sumur gitu loh. Makanya dari dulu udah tak peringatin, nggak boleh, tapi masih nekat. Gitu. Harapan kita apa, Pak? Ya harapannya kalau masih tetap kayak gitu ya kita minta ditutup aja, Pak. Itu aja permintaan saya. Kalau nggak dibenahi. Iya, kalau nggak dibenahin ya pokoknya ditutup. Sudah berapa lama berjalan? 4 bulanan, Pak. 4 bulan. Dari awal memang seperti itu, Pak? Ya dari awal memang seperti itu. Untuk Kalau setahu saya MBG silakan ada aja, silakan jalan. Cuman cara pembuangan limbahnya ini yang kira-kira tidak pas gitu, Pak. Jadi otomatis akan mengganggu lingkungan, Pak, gitu. Jadi apalagi kalau limbah itu dibuang sampai arah ke pasar, lebih banyak lagi orang yang ngomplain. Iya. Sementara kalau cuman sampai saya aja yang ngomplain paling warga gereja Katolik Balik Kencono sama ya kita ini orang warga setempat gitu. Jadi kemarin memang sudah ada sidak dari Dinas Lingkungan Hidup dengan anggota Dewan, dengan Pak Camat sudah turun langsung. Jadi saya tanya, katanya sudah dalam proses pembenahan untuk pembuatan limbah itu, Pak, gitu. limbah itu dibuang di mana, Pak? Sama pihak SPPG? Ya tadinya sih dibuang di depan rumah, Pak. Memang airnya itu logikanya memang air itu dari MBG larinya memang arah ke timur, arah ke rumah saya gitu. Cuman sebagian ada yang dibuang ke pekarangan warga gitu loh. Iya. Pekarangan warga itu udah memperingatkan bahwa nggak boleh untuk membuang sampah, membuang limbahnya gitu. Cuman kok dia masih nekat tuh yang punya rumah, yang punya MBG itu gitu. Harapan kita ya kalau memang pengawasan ini memang benar-benar untuk kepentingan lingkungan ya sebaiknya kalau nggak sesuai dengan standar ya harapan kita untuk ditutup permanen gitu, Pak, ya. Nyoman, perwakilan dapur MBG, membantah limbah sengaja dibuang ke saluran warga, namun menjelaskan masalah terjadi akibat kebocoran IPAL dan saat ini tengah dilakukan perbaikan dengan memperbesar bak penampungan limbah. IPAL yang dimana air IPAL itu bocor ke selokan. Tahunya dari kami SPPG Balik Kencono 002 kita langsung memperbaiki masalah tersebut, yaitu dengan memperbaiki IPAL, yaitu sudah memperbesar bak penampung dan itu sudah tidak bocor lagi untuk bocor ke selokan yang tidak mencemari lingkungan. Nah, saat ini sedang lagi perbaikan IPAL, di mana
IPAL itu diperbesar lalu Kasus ini mendapat perhatian Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Timur Haji Kemari. Kemari menyatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak bersama Dinas Lingkungan Hidup setelah menerima laporan masyarakat. Menurut Kemari, saat sidak dilakukan, bau menyengat dari limbah cair memang tercium kuat di sekitar lokasi. DPRD menemukan sejumlah ketidaksesuaian dan kekurangan pada standar operasional pengelolaan limbah atau SOP IPAL. Pada hari Kamis kita turun itu karena kita mendapat laporan komplain dari masyarakat ke Komisi 3. Masyarakat mana itu? Masyarakat Desa Balai Kencono, Kecamatan Batanghari. Nah, oleh karena Dewan ini yang melekat fungsi pengawasan, kemudian kami ini memanggil Dinas Lingkungan Hidup. Nah, Dinas Lingkungan Hidup sebagai mitra kami untuk turun langsung ke Desa Balai Kencono, Kecamatan Batanghari, tepatnya di MBG 02. Itu. Nah, kami turun ini bersama anggota Komisi 3, ada saya, kemudian Ibu Siti Baria, kemudian Ibu Ria Andriana, ada Mas Edi Bisri, kemudian siapa lagi ya? Dari dinas. Kemudian Bapak Wakil Ketua Dewan kita juga alhamdulillah bisa ikut, Pak Koordinator kita Bapak Aryan Putra Marga. Dari dinas ada dari Lingkungan Hidup, dari kecamatan ada Pak Camat beserta timnya. Nah, setelah kami nyampe di situ, kita turun dari mobil itu, rupanya memang bau sudah sangat menyengat, teman-teman. Setelah saya turun itu memang limbah IPAL itu sudah ada di selokan itu yang warnanya agak putih kebiru-biruan. Itu bau. Nah, sebelum kita masuk itu warga sudah berdatangan di situ bahwa dia menyampaikan, Pak, ini baunya ke pekarangan kami dari dulu tidak pernah disedot. Nah, terus kemudian banyak yang dibuang juga di pekarangan kosong sebelah itu. Terus saya tanya, apakah ini tidak ditaruh dalam satu lubang? Kata masyarakat, dari dulu memang begini, Pak. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam, diterima oleh pemilik MBG Ibu Diah Indiarti namanya. Kemudian sama konsultannya Papa SPS Sarjana Penggerak Pembangunan apa di situ. Nah, setelah kami wawancara, kemudian dengan tim lingkungan hidup menanyakan tentang kesesuaiannya sesuai dengan IPAL yang diatur, rupanya ini masih banyak kekurangan. Kemudian karena kekurangan ini memang belum terlihat ada perbaikan, kami menyarankan supaya MBG ini mengikuti progres yang benar. Karena apa? Ini program dari Bapak Presiden Prabowo yang tujuannya memberikan makan yang bergizi dan bersih untuk ke masyarakat. Kami berharap MBG ini berubah menjadi baik. Kalaupun dalam persoalan ini MBG ini tidak melakukan perubahan, tentunya ada satuan tugas khusus dari MBG sendiri yang harus apakah akan membuat satu peringatan atau menutup MBG itu untuk sementara atau permanen. Itu teman-teman. Nanti kita akan menyampaikan ke Satgas ya? Ya, jadi kami hasil kunjungan kami ini kita sampaikan kepada pimpinan kami, juga tidak menutup kemungkinan kita sampaikan kepada satuan tugas yang mengawasi tentang MBG ini. Ya, waktu kami turun, pimpinan kami, koordinator kami yaitu Pak Aryan Putra Marga menyampaikan pesan kepada MBG dikasih waktu 7 hari untuk menyelesaikan semuanya. Artinya pembuatan IPAL dengan sesuai dengan aturan. Mulai kami berkunjung di hari Kamis tanggal 7 Mei itu dikasih waktu 1 minggu untuk melakukan perbaikan. Itu yang disampaikan oleh pimpinan kami waktu itu. Artinya kita ada potensi untuk kembali lagi turun ya? Ya, kalau 1 minggu itu nanti belum ada perubahan, kemudian masyarakat masih melakukan komplain kembali ke DPRD, fungsi pengawasan kami akan turun kembali. Artinya terancam ditutup ya? Tidak menutup kemungkinan kalau memang tidak ada perubahan dan itu memang tidak sehat, bisa jadi seperti itu. Dari Lampung Timur, Rizwan, Radar News TV melaporkan.